enggak yang berbau jual dada lah. Biasanya kalau thumbnailnya itu dada gede gitu kan, dada pasti laku mencolok mata itu. Aku pernah nonton itu yang channelnya siapa itu yang nyabut jantung buyang hukum belum bisa tembak mati cok. Assalamualaikum teman-teman. Saat ini Salam. saya sedang ada bareng dengan Mas Nafis ini yang punya channel Fish Vlog. Ya udah vakum berapa bulan. Males sih. Ya ini kita kembali lagi di segmen Sowan ya, silaturahim ngobrol tambah wawasan. Ya sebenarnya ini kita pengen ngobrol yang sudah pernah kita obrolin ya. Aslinya itu saya kesini itu karena udah pernah diobrolin, cuman belum pernah kita omongin secara kita konten ya. Kita belum pernah kita record seperti ini. Kita kan maksudnya saya juga Mas Nafis itu kan kita masih bisa dikatakan pemula untuk sebagai seorang konten kreator ya. Newbie. Masih noob kalau orang main game itu masih noob ya. Nah, sebenarnya itu saya itu sebenarnya untuk dalam hari-hari ini sebenarnya kemarin sudah ada narasumber sebenarnya saya mau untuk konten saya di segmen Sowan, tapi berhubung karena sesuatu hal dari narasumber belum bisa saya temui. Nah, ini sekedar untuk spoiler aja untuk segmen berikutnya di Sowan itu kita akan ngobrol dengan salah satu narasumber yang itu dia itu punya pengalaman spiritual dalam hal mati apa? Enggak, bukan masalah Tahu spirit maksudnya kan hal religi lah. Jadi religi. dia itu kiperan oleh ibu. Bukan, jadi dia itu punya pengalaman lintas agama, tapi karena sesuatu hal belum bisa saya temui untuk saat ini. Jadi ini untuk yang konten untuk ganjel. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi intinya gini, kita itu kan beberapa waktu lalu itu di satu kesempatan kita pernah ngobrolin masalah dinamika di per-YouTuber duniawi. Nah sebenarnya saya sama Mas Hafiz ini dipertemukan karena apa istilahnya dia, kita ketemu karena suatu pekerjaan ya, terus dengan hobi yang mungkin hampir mirip sih ya, meskipun dengan genre yang beda ya. Kalau Mas Hafiz kan aku lebih ke kayak tolan kemana motovlog lah. Kalau saya kan kemarin itu masih belum jelas, ini baru mulai kelihatan bentuknya ini ya belakangan. Aku dibilang motovlog bukan ya, maksudnya kan motovlog kan lebih sering ngomong di jalan ya. Kalau aku lebih sering diam sih, maksudnya ya udah kemana rekam gitu. Saya itu kan, kalau saya sendiri sebenarnya kenapa saya itu nggak punya background dalam hal ibaratnya videografi, editing itu saya tidak punya basic pendidikan, tapi karena otodidak dan seneng aja gitu, akhirnya pengen masuk ke situ itu loh. Yang jelas awal mula kalau aku itu kan punya laptop gitu kan, laptop itu nganggur kan, bahkan dulu ya cuma buat ngetik kuliah gitu kan, nganggur. Nah tiba-tiba ada teman punya aplikasi video, terus kok pengen nyoba kan, pengen jajal, kayak konyong dunga-dunga atur anak dokumentasi nih gitu, nggak ada dokumentasi kita nih, jadi dari iseng-iseng aja. Jadi berangkatnya dari ke pengen mendokumentasikan sentulan, tapi belum didokumentasikan eman-eman ya. Aku ibaratkan kalau jalan-jalan sering, cuman yang namanya foto, video itu jarang banget foto. Kalau saya justru gini Mas, basic saya memang bukan di video, tapi dulu ketika masuk kuliah itu saya ikut dalam istilahnya itu, sama ngerti itu enggak, LPM, Lembaga Pers Mahasiswa. Wartawan kampus lah ini. Sing paling disebut nang dosen iki ya gue. Akademik terutama. Ini nyinggung-nyinggung. Nah, itu kan saya ketika masih
masih kuliah semester dari semester 1 dia sudah terlibat di LPM, tapi kemudian benar-benar serius itu di semester 2 ke belakang lah. Bahkan saya kemudian sempat dilibatkan di majalah itu di bagian yang agak rumit, soalnya kita bikin berita yang investigatif, ada analisis mendalam. Nah, karena sudah terbiasa itu akhirnya sampai sekarang pun istilahnya kalau dulu bahasanya itu nalar kritisnya itu kadang muncul itu. Saya melihat sesuatu, oh ini sebenarnya bernilai berita, harusnya disampaikan, tapi gimana caranya? Karena kalau dulu kan saya mikir, saya bikin berita, bikin status di Facebook masih ada yang baca. Sekarang kayaknya jarang banget, hampir males orang itu membaca. Ya seperti yang pernah kita obrolin, maksudnya kenamanya sekarang, masyarakat sekarang itu kalau di sosial media yang lebih dipentingkan itu antara kontroversi sama hiburan. Iya nggak sih? Iya. Kalau mau berita maksudnya kayak seumpama berita ya, kalau wujud berita pun kalau nggak kontroversi seumpama kayak beli jam berapa miliar ya, terus makan tai kambing pakai mie ayam ya itu pasti ditonton masyarakat. Maksudnya saya rasa itu kalau yang seperti itu nggak cuma sekarang aja, mungkin transformasinya aja beda Mas. Kalau dulu sebelum itu YouTube itu ngehit ya, dan juga mungkin Instagram dan sebagainya itu booming, kalau sering diamati kan kalau di Facebook itu mungkin itu kan sering banyak beredar berita-berita yang bombastis itu kan, dengan judul bombastis itu akhirnya kan menarik lah. Nah iya, tapi kan kemudian saya mengamati itu ada proses kalau makhluk hidup itu ada evolusinya. Jadi mulai berupa buat tulisan, kemudian gambar, sampai kan sekarang masuk ke video dan kombinasi dari semuanya itu. Kadang kan sering kita amati thumbnailnya aja sudah bombastis, gambarnya itu kadang juga saya nggak seneng itu. Ya oke lah, mungkin channel dakwah ya, judulnya channel dakwah, tapi kadang sering seakan-akan padahal itu enggak secara langsung, hanya ibaratnya kayak Ustaz A sedang klip dipotong ya. Jadi seakan-akan itu kalau di bagian dakwah. Iya, nah itu kadang itu yang kita bikin ngenes di situ. Jadi melihat itu kok saya jadi tergerak pengen. Soalnya sama gini loh, maksudnya YouTube kan kalau kita lihat secara umum orang bikin YouTube kan pasti pengen satu terkenal, kenal, kalau yang terakhir itu dapat cuan, iya nggak sih? Iya. Ya sebisa mungkin orang jumpa dia karena apa, gitu loh, harus dihujat karena apa, itu kan. Kalau sampai sendiri pernah nggak, makanya di awal-awal itu sempat termotivasi dengan kayak gitu? Terus terkenal bikin cuan, dapat cuan gitu kan? Iya. Enggak sih. Kalau saya terus terang ya di awal masih polos ya, makanya mikirnya bisa monetize, dapat subscriber banyak, viewers banyak, dapat duit. Tapi setelah saya sebenarnya mulai YouTube itu di YouTube pribadi saya itu di 2020 lah, ketika masa-masa pandemi lagi parah-parahnya, kita lagi gabut ngapain ya, isi kegiatan. Nah itu tuh saya mikir cobalah ketika itu saya baru mulai bisa editing tapi di HP. Sekarang mendingan lah sudah bisa di komputer, masih basic. Ya itu lebih pro ya, maksudnya aku masih pakai film orang, dia udah pakai Adobe yang udah jerimet, aku beneran habis pusing gitu. Itu saja saya masih kadang sambil ngediting, sambil lihat tutorial itu kan, semuanya otodidak kan. Tapi saya pikir apapun itu, sesulit apapun itu, asal kita dengan dasar suka, insya Allah lambat laun pasti bisa. Saya sebelum editing pun saya sebenarnya sudah ada basic di desain grafis itu Corel, gitu. Nah itu desain grafis pun sebenarnya saya awalnya bingung dulu mau gimana sih, pengen imajinasi ada, tapi untuk mewujudkan imajinasi itu sulit. Akhirnya ya pengen belajar Corel tapi nggak bisa. Akhirnya saya sempat pendam dulu. Akhirnya ketika ada saatnya, ketika itu masih kelas 12 ada materi desain grafis, disitulah saya tancap gas lah. Dengan dasar kesukaan itulah akhirnya saya ya sekarang dikatakan pro sih enggak lah, setidaknya bisa lah itu loh. Kan ya bisa lah kalau suruh ngedit ya simpel-simpel aja. Iya. Gitu kan. Begitu juga dengan editing lah. Kemarin saya sudah mulai
baru bisa editing di HP, terus saya ditambah lagi dengan yang kemarin belajar color grading juga kan. Itu aja baru dasar lah. Jadi kan saya itu melihat kok di dunia di YouTube itu kok banyak konten-konten yang bisa dikatakan ya tanda kutip itu enggak bernilai informasi apapun lah. Soalnya gini loh, menurutnya apa ya? Nggak jelas pola pikir masyarakat kita sih, menurutnya emang dari dulu itu udah dicekokin sama berita. Sekarang masyarakat itu kan rata-rata orang yang pindah dari channel TV yang mungkin dulu nonton RCTI kan saya masih ingat itu. Iya kan, RCTI kan, berita gosip, ya. Misalnya antara ini cucu kucek-kucek. Iya. Masak air. Nah, ya itulah. Kan peralihan dari situ loh. Rata-rata kan berarti kan umur berapa ya? Kalau aku sih mungkin jarang nonton TV ya. Mungkin umurnya sekitar mungkin yang umur 30, 40 ibu-ibu. Kan sekarang udah beralih ke HP semua gitu kan. Iya. Sekarang kalau enggak satu kontroversi, dua ya yang tadi ya yang pokoknya nyeleneh gimana, terus yang kalau enggak yang berbau jual dada ya. Biasanya kalau tampilnya itu dada gede gitu kan, dada pasti laku mencolok mata itu. Kalau enggak tentang keributan. Kalau yang itu saya malah belum begitu tahu sih Mas, malah justru saya ngertinya yang masalah konten-konten yang ribut-ribut itu malah sampean yang ngasih tahu, jadi saya kemudian akhirnya bisa tahu. Kalau yang lainnya salah sih sudah tahu. Kalau Mas Yani setuju nggak sih kalau maksudnya kita bikin konten dalam tanda kutip ya maksudnya ya untuk menunjang atau biar up gitu kita bikin settingan gitu kontroversi gitu. Kalau saya sih kan karena basicnya itu sebenarnya saya sudah punya ketika intinya kita menyampaikan konten itu kan kita memberikan suatu informasi. Informasi sama dengan berita lah. Karena saya dulu hampir 3 tahun lebih itu bergelut di dunia jurnalistik walaupun skala kampus, istilahnya pola pikir seorang jurnalis itu akhirnya ya itu menjadi sebuah nilai. Makanya dalam yang saya tahu itu dulu ketika masih menjadi wartawan kampus ibaratnya, berita yang disampaikan pertama tuh harus fakta, kedua punya nilai lah, punya nilai informasi, kemudian nilai berita, terus lagi tidak dilebih-lebihkan. Itu salah satunya masih banyak lah. Iya lah, nilai-nilai informasi itu banyak, namanya nggak cuma sekedar nilai berita, juga termasuk nilai mendidik juga dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang bombastis yang dilebih-lebihkan. Itu dalam teknik pembuatan berita itu enggak dibenarkan gitu. Makanya kemudian saya berusaha bagaimana konten saya itu ya sejelek apapun paling enggak masih ada dasar berdasarkan itu istilahnya nilai-nilai dalam pembuatan berita itu loh. Kalau aku antara setuju sama tidak setuju sih. Setujunya settingan ya semua kalau kita bikin drama film pendek kan harus setting emang kan. Nah itu beda lagi kan, bahkan settingan dari segi kamera gitu. Saya rasa kan maksudnya penonton pun kan bisa tahu ke drama ke bukan, bisa di tapi kan kadang ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu maksudnya. Iya. Sekarang channel apa yang horor gitu kan, horor. Kalau aku sih antara percaya sih, kayak tiba-tiba ada kuntilanak lewat gitu kan. Terus ada yang nyabut. Aku pernah nonton itu yang channelnya siapa itu yang nyabut jantungku yang hukum belum bisa tembak mati cok. Itu kalau kita masih belum yakin sih. Iya, makanya secara logis seperti itu. Enggak, iya maksudnya sekalipun itu mungkin apa ya yang terlepas dari itu benar atau enggak, tapi dari saya sendiri itu enggak yakin kalau yang semacam itu benar. Bisa aja tetap trik editing itu ada. Kalau aku setujunya ya oke lah kalau bikin film pendek mungkin atau mungkin bikin iklan. Taruhan itu dari awal sudah jelaskan ini film gitu loh. Ini film. Kadang aku kan
mirisnya kan demi itu, demi viral gitu, demi apa sih istilahnya, booming dia dapat cuan, kok rela kayak gitu loh. Iya. Takutnya kayak gitu. Nah itu kan akhirnya itu kalau dulu dalam saya kita masih mahasiswa ya nggak punya idealisme. Iya. Tapi kadang kalau kita terlalu pegang sama idealisme juga sulit juga, kita ibaratnya harus melihat realitas juga itu loh. Nah makanya kemudian sekarang pintar-pintar kita aja kemas konten kita mau dibikin apa. Saya awalnya tuh awal-awal minder ya, saya bisa ngomong depan kamera gini awalnya minder. Ya, Saya baru berani aku ngomong. bener kayak kamu lagi nang kowe disengi apa podcast karo Pertama kan kita jalan ke Cilongok gitu loh, Iya. cari barang apa. Makanya aku pertama di depan kamera. Itu pertama. Kan, itu kan di sekolah kan, si yang channel Salsa. Salsa, ya. Itu baru pertama kali loh aku di depan kamera loh. Ya Belum ini pernah sama sekedar sekali. info aja, kita ini selain punya channel sendiri kita juga ngurusi channelnya sekolah ya. Salsa Group, nanti coba dicek itu ada hasil kerja kita di situ. Tanpa komisi ya. Tapi kan kembali lagi ke yang tadi itu kan, kalau saya tetap prinsipnya ketika mau konten itu mau yang intinya sifatnya informatif ya sebisa mungkin itu real, sebisa mungkin. Kalau kemudian dibuat Aku takutnya ya kasihan yang nonton Iya. walaupun ya dalam tanda kutip kadang kan ada ini hanya sekedar hiburan ya hiburan, nggak yang tanda kan itu hiburan enggak gitu loh maksudnya. kadang kan masalahnya gini, sekalipun sudah di awal sudah dikasih disclaimer ya, kadang kan kita nggak tahu berapa banyak penonton, Berapa yang tahu sama yang maksudnya kadang juga yang kan dipotong-potong kemudian dibuat seakan-akan nyata gitu. gitu. Dari judulnya sudah bombastis, subhanallah, iya. masya Allah, gila. Tapi gawa-gawa main barang Pak. Ya sih cuma channel horor sih ya. Ya sih lebih baru channel horor sih. Kalau sampai sendiri gimana, maksudnya untuk channelnya sampai sendiri kan kita tahu di channelnya Mas Nafis di Face Vlog itu kan ya intinya seputar Perjalanan aja sih Iya. aku. Maksudnya kalau aku sih kalau dibilang konten kreator ya, namanya konten kreator berarti kan konten sesuatu yang dibuat. Kreator berarti gawe kan, sing gawe kan. Nah, aku sih lebih ke yang nyari konten sih, maksudnya kadang kita di perjalanan lihat view yang indah gitu loh. Kita nggak buat, emang alami iya rekam. Kayak bahkan tiba-tiba kalau kita motoran kan kadang ada yang crash atau apa gitu kan. Makanya itu nggak disiapkan dari sebelumnya. Iya, kita nggak tahu bakal apa yang terjadi di jalan, apa yang kita lihat di jalan gitu. Kalau saya kan semakin ya saya kan melalui sebuah proses sih, makanya sampai sekarang pun saya belum bisa memastikan. Nah sekarang kan di channel saya ada segmen sowan itu kan, silaturahim, ngobrol, tambah wawasan, termasuk yang ini juga. Ini kan maksudnya saya berpikir begini, sebisa mungkin apa yang saya tampilkan di YouTube saya itu bisa memberikan satu tambahan wawasan. Nah dengan begitu saya mulanya saya melihat mau dispesifikkan, saya kok malah nanti maksudnya harus seputar ini, kok malah kebebasan saya untuk berpikir, berimajinasi kok malah terbatas dengan hanya konten khusus ini. Saya nggak bisa seperti itu sebenarnya, karena kadang saya imajinasi itu muncul tiba-tiba, kadang lagi di WC pun oh iya, iya itu ini orang ini menarik ini, dia punya ini sisi menarik ini. Nah itu akhirnya kan wah saya mikir bagaimana saya membuat satu konten yang nggak tahu nanti ya maksudnya dari yang lain sepakat dengan pendapat saya atau enggak, tapi setidaknya ini hasil pemikiran saya. Intinya saya mau merumuskan lah, ibaratnya merumuskan saya bikin konten sowan itu butuh beberapa waktu lah, maksudnya saya pikir ini nah sebenarnya ibaratkan asal rutin iya. Ibaratnya kayak kita melihat channelnya MLI lah, channelnya MLI kan. Iya. Kadang stand up, kadang horor, gitu kan. Tapi kan dia ada gitu. satu garis besarnya. Bahkan tapi ada segmen sendiri loh maksudnya. Iya. Walaupun dalam kalau saya akhirnya saya memikirkan gitu. akhirnya saya memutuskan kelah
ini intinya adalah menambah wawasan, mencari inspirasi lah seperti itu dari siapa saja. Jadi intinya tidak melulu dari tokoh publik, tapi orang biasa kok punya sesuatu yang bisa menginspirasi akan saya angkat seperti itu. Nah jadi ya sebuah proses sih, dan ini pun juga sudah untuk yang Sowan sendiri sudah dapat 2 video, dan ini yang ketiga ini. Nah, kalau ini kan ini sifatnya kita sharing lah. Iya, sharing. Ngobrol santuy. Ya. Ininya sambil dimakan Mas. Disponsori oleh Tadi Mas. Saya bawain sajen, dia malah nyiapin sajen juga, ya udah kita saling sajen. Tapi ngerasa nggak sih maksudnya kayak konten jenengan ya? Kan lebih ke wawasan gitu kan. Intinya yang nggak bermanfaat gak ditampilin lah ya. Susah naik berarti. Nah itu di awal saya cuma mikir gitu, saya sama memikir gitu tuh, nanti kalau saya bikin konten ini bisa nambah subscriber, viewer nggak ya. Tapi kemudian saya ibaratnya semacam tersadarkan ketika saya nonton kontennya Habib Djafar. Belakangan ini saya sering nonton Habib Djafar, pemuda tersesat. Walaupun aku suka nonton Coki ya, Truman Coki, walaupun otaknya rada gesek ya. Iya gesek, tapi ada masuk akal juga sih, maksudnya secara pikiran masuk akal. Ada satu ungkapan dari Habib Djafar ya, intinya gini. Kalaupun nanti tidak ada subscriber banyak atau viewer banyak, setidaknya viewer saya adalah Allah. Nah itu aku jadi mikir loh, maksudnya sebelum aku bikin motovlog kan aku lihat dulu ya referensi, maksudnya pertama aku konsepnya motovlog. Oke, setelah aku bikin motovlog, kalau lihat motovlog kok pada godain cewek, aku ikut-ikutan loh pertama. Aku ikutan, rasa rada apa sih, ganjel sih. Maksudnya kok aku motoran ngapain godain cewek, cuk. Masih ada videonya saya private di sini. Masih ada di YouTube Studio, masih private. Emang view-nya banyak, cuman rasanya kok nggak masuk juga moodnya loh. Aku pengennya motoran sama touring kayak kemana kayak, atau mungkin yang namanya motor, karena aku kan khusus ya, maksudnya aku idealisnya kan ke motor. Ya review atau mungkin cara ini cara itu gitu loh. Ketika aku join grup motoran nih, bang motor lah di khususnya di wilayah Kebumen gini, kok pada gitu loh, maksudnya aku sih nggak masuk banget ya, maksudnya nggak masuk konsep lah. Tapi itu yang laris loh di pasaran. Iya. Ya I see, maksudnya yang itu yang itu. Iya, nggak minat, maksudnya kita lihat tentang motorku aja, motor ibaratkan rebel banget kan, maksudnya kan stylenya rebel. Aku ngodain cewek kok opo gitu, konten opo ya Allah ya. Ngeprank, ngodain cewek. Aku maksudnya nggak mood banget loh. Ketika aku ngonten itu, oke, kita pura-pura gitu rasanya, kita nggak jadi diri sendiri gitu. Iya. Makanya aku mutusin keluar dari dunia dunia gelap itulah. Apa sekarang masih tersesat? Alhamdulillah ya udah nggak itu sih, cuman paling random aja. Berarti kemarin itu tersesat, sekarang mendingan ya? Bisa mendingan lah. Walaupun ya viewernya paling 1, 2, 3, 10. Kalau sekarang itu tadi saya berangkat dari mendengarkan pendapat dari Habib Djafar, itu ada benernya juga. Intinya ya jadi ketika sudah berpikirnya seperti itu ya, saya niatkan saya bikin ini untuk memberikan informasi yang baik, mendidik, menginspirasi, ya setidaknya itu menjadi jariah saya lah. Jadi kan apa yang kita tampilkan jadi tanggung jawab kan. Seumpama ya ngapunten lah, seumpama ngesuk duwe saya punya anak gitu kan, sekarang masih jomblo. Jomblo ya. Seumpama punya anak gitu kan, lihat konten bapaknya, loh kok bapaknya itu ngodain cewek di jalan, kok susunya gede kan. Apalagi kan kayak di dunia maya itu kan bisa jejak digital tuh kejam. Iya, bisa
bisa yang hari ini mungkin puluhan tahun lagi masih bisa ditonton itu loh Mas. Makanya saya juga berpikirnya seperti itu lah. Tapi kan kemudian saya itu melalui sebuah proses tadi, saya ibaratnya masih dari awal kemudian saya membuat channel itu belum menemukan bentuk pasti. Nah, baru mungkin sekarang ini agak mulai kelihatan bentuk walaupun lebih mengarah kemana ya. Iya, tapi tetap basicnya adalah informasi karena ya tadi berangkat dari saya punya kemampuan istilahnya skill dasar dari dunia jurnalistik berita, jadi saya bagaimana mengemas informasi itu tapi tetap bisa mengikuti zamannya lah. Kalau dulu saya terus terang saya dulu biasa nulis berita sampai berapa ratus kata itu yang analisis yang mendalam, tapi saya pikir sekarang kok buat seperti itu saya khawatir justru membuat kegaduhan di dunia maya. Sudah banyak banget yang bikin gaduh, saya nggak usah ikut-ikut bikin gaduh lah. Oke lah, mungkin ketika saya bisa aja bikin satu konten yang itu sifatnya investigatif lah, tapi rada nyinggung lah itu nanti kan justru saya khawatir wis lah viewer rapati akeh jadi masalah lah itu. Ya kita bukan takut apa gimana ya, ibaratnya menghindari sesuatu yang lebih buruk. Kalau saya dulu kan saya kebetulan ya bukan kebetulan sih, saya kan dulu di pondok yaitu ada namanya kaidah fikih. Kaidah fikih itu salah satunya adalah mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mengambil kebaikan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih itulah. Jadi mungkin kalau saya bikin satu konten yang itu mengulik-ngulik masalah yang kontroversi. Oke lah, mungkin saya ibaratnya bisa mengungkap sebuah fakta. Terus tapi booming. Iya, tapi ada resiko besar di situ. Kenapa tidak cari yang lebih, yang saya pikir oke lah menghindari itu aja lah, cari yang lebih positif. Karena saya pikir masyarakat kita sudah pusing dengan berita-berita bombastis, berita-berita yang bikin gaduh, yang simpang siur kadang itu kan. Seperti itu, ya udah kita cari yang bikin untuk menumbuhkan optimisme, menyenangkan gitu. Kalau nggak bisa nampilin yang baik ya udah nggak usah gitu loh. Jangan merusak hasilnya gitu loh. Saya alhamdulillah kemarin di konten kedua saya itu ketika saya ngangkat salah satu, ya itu sebenarnya tetangga saya itu, karena selama ini saya lihat cukup banyak juga prestasinya lah. Saya pengen coba angkat itu, ternyata yang seperti itu nggak laku. tapi ada yang komen, satu orang kemudian komen sangat menginspirasi. Saya sudah alhamdulillah tujuan saya puas lah ya. Karena kita tahu viewers kan, penonton itu kan banyak, masa ya satu orang nggak ada yang kemudian tertarik. Saya mikirnya seperti itu, optimis aja itu loh. Kalau makanya akhirnya saya mikir kalau motivasinya kemudian kembali lagi seperti di awal itu, saya mikir motivasinya karena cuan itu ya akhirnya kita nggak jalan-jalan nih, stres sendiri. Akhirnya saya udah noting dulu saja lah. Ada ide tuangkan, ada konten yang kita upload, kemudian ya udah besok lagi. Saya gitu. Siapa tahu mungkin dari sekian banyak ide kita, mungkin dari 10 ide ada satu yang nyantol itu kan. Aku jadi ingat itu sih kata-katanya si Arif Muhammad di podcastnya Dedi kalau nggak salah, itu 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Walaupun konten kita ibaratkan nggak ikut-ikutan yang itu kan susah, tapi percaya bahwa suatu saat ada momentum gitu loh. Entah kapan tapi entah kapan. Walaupun harus menempatkan kudu melewati tembok gede sih maksudnya. Di sisi lain di depan kita ada yang wah, yang kita bisa ikutin, bisa langsung viral, atau kita mau beda dari yang lain, tapi ya itu emang harus manjat tembok. Kalau saya masih memposisikan saya bikin konten ini ibaratnya semacam sebuah hobi aja untuk menyalurkan ide saya, karena kan saya kadang ya oke lah, saya punya pekerjaan sendiri, saya punya kesibukan, tapi di satu sisi kadang saya melihat di sekitar itu ada hal yang perlu diangkat, kok nggak ada yang mengangkat. Itu rasanya apa ya, insting jurnalisnya tuh muncul lagi gitu loh. Ya karena ya itu tadi, karena kok sayang sekali nggak diangkat. Ini bagus, ini menginspirasi, kenapa nggak diangkat? Ya mungkin untuk melalui prosesnya tuh ya kita kelihatan kayak aneh gitu loh.
itu kemana-mana bawa alat bawa ini kok Iya. sendiri, nggak ada temennya itu. Karena juga pertama kali aku ya bikin itu ya ibaratnya kita ngerekam jalan lah, bukan motovlog ya, udah keluar. Dilihatin orang kadang lampu merah dengan kayak apa gitu saya. Pertama memang kayak orang gila sih, kayak orang gila. Tapi kalau kayak sampean itu setiap konten yang sampean tampilkan tuh ada nggak semacam sebuah pesan itu nggak? Ada beberapa. Terutama yang terakhir itu pas puasa sih. Pas puasa kan ada event dari, kalau nggak salah dari rokok apalah gitu. Disponsori oleh Jarum atau siapa. Puasa bagi-bagi takjil gitu. Oh iya, nah seperti itu maknya. Bagi takjil, ya, maksudnya ada manfaat. Maksudnya nanti diselipin pesan kalau ya kalau kita manusia itu harus berbagi gitu kan. Mungkin kalau saya juga boleh kasih saran ya, tetap dengan genrenya sampean, tapi intinya gini, mungkin saya hari ini mau jalan ke sini, tapi setidaknya selain jalan saya pengen ngapain itu yang harus setidaknya oh aku pengen mungkin nanti kalau ada sampah di mana tuh dibersihin, itu kan intinya perjalanan juga plus ada ibaratnya tanda kutip misi yang lain seperti itu kan. Oke, kalau memori kebak. Nah, intinya jalan enggak cuma jalan aja, tapi ada satu misi kecil namanya seperti itu, kayak yang itu tadi ada bagi-bagi itu takjil itu loh, seperti itu. Tapi kalau aku sih pertanyaan sih kalau cara mensyukuri nikmat itu banyak ya. Soalnya kita jalan-jalan kemana, lihat pemandangan, kan kita ibaratkan sebagai rasa syukur kita jalan-jalan, lihat pemandangan bahwa oh ini ada yang nyiptain loh. Nah ini itu ada yang nyiptain loh. Intinya mungkin aku dari segi penyampaian nggak kecapai ke sana, tapi dari segi video mungkin kalau bisa dilihat lah, maksudnya kalau perjalanan kemana, intinya gunung, sebisa gitu. mungkin konten kita itu ada pesan tersampaikan. Pernah isinya ada nggak sebuah rasa kepuasan nggak ketika konten itu dilihat itu? Puas ya, antara puas sama enggaknya. Kalau konten yang naik itu yang enggak bener ya, ya rasanya ya nyesek sih. Kalau aku ya, kalau kemarin ada sih konten-konten lama itu, ya informasi aja sih, informasi seputar otomotif, informasi seputar permotoran lah. Bahkan aku tes ride apalah, kalau kontennya gitu naik sih, naik. Kalau aku ya masih sama walaupun nggak banyak. Masih sama seperti ketika dulu lah, masih di majalah kampus, sekalipun mungkin nggak banyak yang suka dengan, karena kan dulu pun itu ketika zaman masih mahasiswa itu kita bikin berita atau informasi yang agak berat itu sekelas mahasiswa pun nggak semuanya mau membaca, gitu loh. Tapi ketika kita melihat ada 1 orang 2 orang kemudian mau membaca dan memberikan tanggapan tuh kepuasan gitu loh. Jadi idenya karya kita itu dihargai lah, bukan berarti dihargai secara materi, paling enggak ya sesuai dengan kegunaannya lah. Tulisan berarti dibaca, kalau video berarti ditonton, itu lah maksudnya. Sekalipun mungkin nanti ada kritik saran, itu ya itu hak Anda kan. Ada tombol like, ada tombol dislike gitu, terserah mau dislike ya monggo. Jadi intinya dari obrolan kita ini, kalau mungkin sebelum kita akhiri ya, ke depan mau ngapain? Mau seperti biasa, ada rencana ngapain? Ya kalau aku sih ya lebih pengen sih ke review kalau aku sih. Maksudnya ada motornya siapa gitu kan yang unik atau apa, pengen review gitu. Cuman kan kalau posisi kita di desa kayak gini kan kayaknya nggak kayak di kota loh. Di kota-kota gede mungkin culture-nya atau kultur di sana itu masyarakatnya ya udah
kelas menengah ke atas lah gitu loh. Nanti yang main motor-motor gitu kan rata-rata kelas menengah ke atas. Kita aja mau beli bensin mikir ya. Iya, kita aja kalau di desa kan mau beli bensin mikir gitu loh. Dan juga masyarakat desa ya wis lah motor kok sana nih bae lah gitu. Kalau aku ya sulit sih. Kalau aku insya Allah maksudnya bahkan saya kedepannya insya Allah ya yang sudah saya ibaratnya jalankan sekarang pengen lebih dimatangkan lagi lah, konsepnya bisa lebih bagus lagi. Syukur nanti saya juga ada bayangan pengen mengembangkan untuk ada segmen yang lain itu lebih ada variasi, tapi tetap dengan satu garis besar utama, yaitu menambah wawasan. Dan seperti tagline di channel saya, Information, Fun and Education. Informasi, fun itu ya hiburan lah, aspek hiburannya ada dan edukasinya ada. Nah, yang belum ketemu nih funnya masih belum, tapi setidaknya ya dua sudah dapat lah, ada informasi dan edukasinya itulah. Itu ya saya pengennya seperti itu, makanya engko ditonton wong akeh subscriber pira ya itu ya ngalir aja sih aku sih. Jenenge wong di YouTube ya harapannya subscriber akeh, tapi kan enggak jadi patokan utama. Aku malah akhirnya enggak bikin. Saya sempat vakum beberapa bulan gara-gara mikirin. Aku juga vakumnya mungkin kalau aku sih kegiatan sih ya, mungkin sekarang juga ngajar harus gini Pak Guru lah. Maksudnya dari yang kemarin itu bebas, itu pengangguran, kejar. Iya, jadi waktunya lebih ke sekolah. Jadi tetap isinya mau tetap konsisten ya, malah mau dikembangkan ya. Mungkin kembangkan nih, kalau aku sih lebih ke arah yang lebih advance lagi sih, nggak cuma motoran aja. Iya. Yang terpenting kalau aku sih gini, apapun yang kita buat, setidaknya kita punya suatu nilai dasar yang kita pegang untuk membuat suatu konten itu, nggak cuma sekedar ikut-ikutan tren aja, ikut-ikut arus aja. Akhirnya jadi yang jelas kita jadi beda aja lah. Iya, sepi nggak masalah, tapi kita beda. Insya Allah nanti ada masanya kita juga ramai, walaupun nggak lama. Iya, yang penting sekarang yang penting istilahnya itu, dalam istilah agama itu istiqomahnya itu loh, tetap konsisten, tetap dengan nilai yang dibawa seperti itu. Ya mungkin seperti itu aja obrolan kita ya. Ini panjang banget, nggak tahu berguna atau enggak, paling enggak. Ini kita sharing ngobrol aja lah, kayak ngobrol tongkrongan lah. Mau ditonton silakan, enggak ya nggak apa-apa, nggak wajib kok. Ya. Yang penting suka videonya silakan di like. Jangan lupa. Yang nggak suka tinggal dislike aja, tinggal komen, kalau ada saran. Channelnya Mas Nafis di Fishvlog ya, nggak usah di subscribe ya. Oke, mungkin kita ngobrol sampai di sini aja, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.